Integrasi Timor Timur ke dalam Indonesia tidak terlepas dari situasi politik internasional pada saat itu, yaitu Perang Dingin di mana konstelasi geopolitik kawasan Asia Tenggara saat itu terjadi perebutan pengaruh dua blok yang sedang bersaing, yaitu blok Barat dan blok Timur. Pada saat yang sama, wilayah koloni Portugis Timor Timur mengalami krisis politik. Krisis politik tersebut merupakan dampak dari kebebasan yang diberikan oleh pemerintah baru Portugal di bawah pimpinan Jenderal António de Spinola. Ia melakukan perubahan dan berusaha mengembalikan hak-hak sipil termasuk hak demokrasi masyarakatnya. Di Timor Timur muncul 3 partai politik besar yang memanfaatkan kebebasan yang diberikan oleh pemerintahan Portugal. Keterlibatan Indonesia secara langsung terjadi setelah adanya permintaan dari para pendukung proklamasi Balibo yang terdiri dari beberapa partai, yang kemudian pada tanggal 30 November 1975 mengeluarkan pernyataan untuk bergabung dengan pemerintahan Republik Indonesia. Sementara itu, Timor Timur dikuasai oleh Fretilin yang radikal dan komunis. Dengan adanya pro-integrasi, pemerintah Indonesia lalu menerapkan Operasi Seroja pada Desember 1975. Aksi tersebut diam-diam didukung oleh Amerika Serikat karena Amerika Serikat tidak ingin pemerintahan komunis berdiri di Timor Timur. Hingga akhirnya Timor Timur secara resmi menjadi provinsi ke-27 di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dampak kebijakan politik dan ekonomi masa Orde Baru. Pendekatan keamanan yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru dalam menegakkan stabilisasi nasional secara umum memang berhasil menciptakan suasana aman bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan ekonomi pun berjalan baik dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnya dapat terlihat secara konkret. Indonesia berhasil mengubah status dari negara pengimpor beras menjadi bangsa yang bisa memenuhi kebutuhan beras sendiri. Selain itu, Indonesia berhasil menurunkan angka kematian yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat, penurunan angka kematian bayi, dan angka partisipasi pendidikan dasar yang meningkat. Namun, di sisi lain, kebijakan politik ekonomi pemerintah Orde Baru juga memberi beberapa dampak yang lain, baik di bidang ekonomi dan politik. Di bidang politik, pemerintah Orde Baru cenderung bersifat otoriter. Presiden mempunyai kekuasaan yang sangat besar dan peran negara menjadi semakin kuat yang menyebabkan timbulnya pemerintahan yang sentralistis. Pemerintahan sentralistis ditandai dengan adanya pemusatan penentuan kebijakan politik pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah diberi peluang yang sangat kecil untuk mengatur pemerintahan dan mengelola anggaran daerahnya sendiri. Meskipun pembangunan ekonomi Orde Baru menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, namun dampak negatifnya juga cukup banyak. Dampak negatif ini disebabkan kebijakan Orde Baru yang terlalu memfokuskan atau mengejar pada pertumbuhan ekonomi yang berdampak buruk bagi terbentuknya mentalitas dan budaya korupsi para pejabat di Indonesia.